Adam Alis bukanlah pemain yang diinginkan oleh Coach Bojan Hodak. Waduh, gimana nih nasibnya bersama Persib? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bobotoh sealam dunia, pernyataan yang bisa dibilang cukup menggemparkan kalau menurut saya, tentang akhirnya Adam Alis terjawab sudah kenapa pindah ke Persib Bandung. Itu yang pertama. Saya juga ingin bahas sedikit masalah kemarin tentang yang katanya Bobotoh sempat ribut bersama salah satu supporter Persis Solo saat pertandingan Piala Presiden, seusai pertandingan Piala Presiden. Sebelumnya Bobotoh harus diketahui dulu kalau memang Piala Presiden ataupun Liga musim depan itu tidak boleh didatangi oleh supporter tim tamu. Jadi kalau seandainya Persib Bandung nanti away, saya sangat memohon kepada Bobotoh untuk tidak datang ke stadion untuk away bersama Persib, tapi nonton aja lah di rumah bersama saudara ataupun bersama teman-teman semua. Walaupun memang kefanatikan Bobotoh ini sangat luar biasa, dimanapun Persib ada, di situ kami ada, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Bukan hanya kebaikan Persib, tapi kebaikan sepak bola Indonesia. Karena kenapa akhirnya sementara ini ya keputusannya PT LIB untuk tidak memberikan izin kepada supporter tim tamu, karena kabarnya Indonesia ini masih dalam tahap percobaan dari FIFA semenjak kejadian Kanjuruhan kemarin gitu kan. Jadi FIFA sekarang masih dalam tahap mencoba apakah Indonesia masih aman sepak bolanya atau enggak. Kalau seandainya setahun ini terbukti aman, maka FIFA akan mencabut sanksi yang kemungkinan akan diberikan, walaupun sekarang tidak disanksi, tapi semacam ancaman-ancaman sanksi itu ada kalau seandainya Indonesia tidak kondusif lagi sepak bolanya. Itu sebabnya PT LIB memutuskan untuk tidak dulu lah dipakai away untuk sekarang supporter Indonesia. Nah, saya harap ini menjadi satu hal yang harus kita cermati dan kita sadari sejak dari awal agar sepak bola Indonesia terus terjaga. Karena kalau sepak bola kita hancur, ya ini akan menjadi menakutkan bagi kita, khususnya yang memang mempunyai fanatik terhadap sepak bola itu luar biasa banget. Itu yang pertama. Nah, masalah kemarin rasis dengan Solo, ini satu hal yang memang tidak bisa kita benarkan terlepas siapapun yang memulai gitu kan. Karena Solo udah datang ke Garut, saya di Garut, maaf. Solo datang ke Bandung gitu kan, Bongan Sahabat datang, ini kita tidak berbicara itu. Tapi memang saya harapkan ini menjadi satu pelajaran agar tidak terjadi lagi ya Bobotoh ke depannya hal-hal seperti ini. Buktikan bahwa Bobotoh adalah supporter yang benar-benar udah to the next level. Jadikan sepak bola ini sebagai pemersatu bangsa, bukan malah pemecah belah. Kita nge-chance dengan chance yang tidak ada unsur rasis, menghina, tentunya itu boleh-boleh saja, berrivalitas. Tapi ketika 90 menit udah berakhir, kita semuanya saudara lagi. Itu berlaku untuk semua supporter, bukan hanya kepada Solo ya. Dan saya rasa juga kalau yang rasis ini adalah anak kemarin sore, kalau menurut saya. Ya mungkin anak-anak SMA atau SMP gitu kan, karena saya yakini Bobotoh yang udah benar-benar jadi Bobotoh, udah lama banget, udah tahu tentang sepak bola, udah tahu inti dari sepak bola, bahkan yang udah mempunyai semacam pandangan lebih di dunia Bobotoh, itu tidak akan seperti itu. Bahkan kita tahu kalau atasan-atasan kita di perbobotohan itu selalu berusaha untuk mendamaikan. Tapi ini nih kerikil-kerikil di bawah yang itu juga sebenarnya menjadi tugas kita ya Bobotoh, menjadi tugas kita untuk saling mengingatkan. Kalau seandainya ada di lapangan nanti secara langsung ketika nonton Persib atau juga di media sosial ada oknum-oknum Bobotoh yang berbicara kurang baik, ingatkanlah oleh kita dengan cara yang baik juga. Kalau hal seperti itu hanya akan membawa Persib Bandung memiliki pandangan buruk dari supporter-supporter lain. Bahkan Bobotoh, saya bocorkan sampai detik ini, kenapa Persib masih sangat sulit untuk bisa IPO atau menebar saham ke publik. Salah satunya karena investor masih mempertimbangkan tentang perilaku Bobotoh atau perilaku supporter Persib itu sendiri. Itu saya bocorkan loh, karena memang saya juga memiliki
keinginan insya Allah mudah-mudahan tercapai, ingin bisa memiliki saham Persib. Dan saya doakan juga Bobotoh mudah-mudahan nanti diberikan kemampuan oleh Tuhan atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memiliki saham Persib ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang masuk ke masalah Adam Alis. Nah, kemarin kan Bojan Hodak itu memang bisa dibilang ya sisi apa ya, sisi bercanda dalam ditanya itu tidak menjawab secara gamblang ada, tapi sisi secara belak-belakannya juga ada. Kemarin sebenarnya Bojan Hodak katanya agak terkejut dengan datangnya Adam Alis katanya, karena saya nggak tahu kalau Adam Alis akan bergabung ke Persib katanya, dan Adam Alis juga bukan pemain yang direkomendasikan oleh Bojan Hodak gitu kan. Tapi sebenarnya itu hal yang bisa dibilang ya hal yang wajar ya, seorang pelatih terkejut dengan kedatangan Adam Alis, karena memang katanya Adam Alis yang pengen pindah ke Persib. Bahkan kalau seandainya Bobotoh masih ingat dan mengikuti konten saya udah bahas lama banget bahwa ada salah satu pemain Borneo yang memang mengajukan lamaran ke Persib. Salah satunya Fajar Fatur Rahman dan mungkin salah satunya Adam Alis. Nah, pada akhirnya Adam Alis lah yang diterima menjadi salah satu pekerja di PT PBB, menjadi atlet di Persib Bandung gitu kan. Cuman yang jadi alhamdulillahnya itu Adam Alis memang memiliki performa yang bisa dibilang apa ya, cukup dan layak ada di Persib Bandung. Karena yang pertama bermain impresif bersama Borneo, kita harus akui itu. Ditambah juga kualitasnya timnas, ditambah juga bisa bermain di lini tengah dan agak sedikit didorong ke depan sebagai second striker yang nantinya bisa bergantian dengan Del Pino atau juga dengan Beckham Putra di posisi itu, atau juga kalau ke tengahnya dengan Marco, Kocijan dan juga Yedi. Jadi ini hal yang sangat bagus, bahkan bisa juga bermain di posisi sebagai sayap beberapa kali di timnas itu menjadi penyerang sayap. Jadi ini hal yang bagi saya cukup bagus, sehingga Bojan Hodak pun mengakhiri statementnya yang tadi dengan kata, tapi saya sangat senang katanya dengan adanya Adam Alis, karena ya kita harus akui Adam Alis ini memiliki kualitas. Ditambah lagi saya sukanya Bojan Hodak, dia itu benar-benar murni melatih. Kalau ada pemain yang bagus ya akan saya pertahankan, saya tidak akan pernah lihat pemain itu dibawa oleh siapa, berasal dari mana. Tapi kalau seandainya pemain itu berkontribusi bagi Persib, masuk skema Bojan Hodak, kita akan pertahankan. Biasanya kan kalau pelatih itu identik dengan gabung, ganti pelatih, bad, semua pemain ganti karena tidak sesuai dengan keinginan pelatih, bawa gabung pemain gitu kan. Biasanya seperti itu. Tapi Bojan Hodak sampai saat ini terbukti dia tidak lihat apakah pemain itu berasal dari zaman Coach Robert, dari zaman Coach Luis Milla. Kalau memang memiliki kualitas, oke, kita pertahankan. Bahkan Alberto Del Pino pun itu kan hasil bawaan Luis Milla, tapi karena dibutuhkan oleh Bojan Hodak tetap dipertahankan, walaupun sekarang Alberto udah tidak lagi bersama Persib ya. Begitu juga pemain-pemain yang lain, dan sisanya mungkin ditambal oleh waktu itu Stefano, oleh Kevin Ray Mendoza juga gitu. Karena sisanya ya Bojan Hodak selama mempunyai kualitas, why not, kenapa enggak gitu. Nah, itu juga saya rasa yang akan dilakukan oleh Bojan Hodak kepada Adam Alis. Mudah-mudahan aja lah, intinya semua tim Persib Bandung berjalan lancar sesuai keinginan, kita juga diberikan kesehatan, dan ingat Bobotoh sekali lagi jaga perdamaian, jaga bahwa sepak bola itu mempersatukan bukan malah memecah belah ya Bobotoh. Harus diingat itu harus ditekankan dan kita harus saling mengingatkan. Segitu dulu Bobotoh mungkin pembahasan hari ini. Assalamualaikum.